Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arsika Abdah. Dan sesuai judul kita video kali ini, saya akan membawa kalian langsung terjun ke lapangan. Nah, gimana ya terjun lapangannya? Lapangan kayak mana? Lapangan sepak bola? Apa lapangan apa? Nah, kalau kalian penasaran, jangan sampai kalian ganti channel ya. Tetap di channel ini saja. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe-nya di mana? Gak tahu. Nah, di bawah lonceng sini. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya. Dah. Oke, sekarang kita udah sampai. Sekarang kita lepas selop kita, lalu kita jalan. Go go go. Wah, itu ada kakek-kakek samping kita. Misi ya, kek. Kita beralih profesi dari anak sejarah menjadi anak pertanian ya. Aduh, padahal orang tua saya punya sawah. Tapi kenapa saya tidak di pertanian saja? Kita lihat banyak burung-burung. Let's go. Oke. Sana kita. Nih, ini dia sudah ada yang dibajak. Yang maksudnya yang lagi dibajak, dan ini yang sudah dibajak. Nah, yang sudah ada dibajak nanti jadinya dia akan ada banyak keong-keong. Ini lubang, berarti banyak tikusnya, dimakan tikus. お前はもう死んでいる。何？ Nah, yang itu namanya alat alsintan, alat pertanian sawah kalau tidak salah tadi. Memecah dan meratakan tanah. Memecah dan meratakan tanah, ini namanya metode memecahkan dan meratakan tanah, guys. Seharusnya semprot dulu gitu. Ya, biar mati. Seharusnya disemprot dulu. Hanya aturan ini disemprot dulu biar warna coklat biar cepat mati. Ternyata lagi nggak sempat, jadi langsung gas aja lah, nanti langsung pakai alat itu. Oke guys, kita menyemplung. Bismillah, papa dimulai dari kaki kanan. Ratain. Ini namanya lubang tikus. Tikus. No God! No God! Ini bukan akar pohon ya, ini akar rumput. Wow. Dan sekarang kita mau naik ke atas. Oke, kita mau buka bendungan. Nah, bendungannya ya seperti ini. Namanya
Ya, akhirnya berjalan. Oke, misi pertama selesai. Lanjut misi kedua. Dari yang separuh jadi sampai sejum. Oke guys, itulah bentuk mesinnya. Nah itu kan tahu yang ban tadi untuk apa? Nah kegunaannya untuk nyangga kaki Wak itu. Kalau Wak itu capek jalan, Wak itu tinggal berdiri situ kayak main ski gitu. Nah itu ban itu, nah, Wak itu naik kan, nah, udah macam naik ski Wak itu. Ski ini namanya ski sawah, bukan ski di pantai-pantai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, nah sekarang kita sudah ada di sawah. Tuh banyak tuh. Tuh ada bangau-bangau Wak yang bajak sawah. Nah ini ada padi yang udah diseme. Ini punya kita. Seru nggak main ke sawah? Nah kalian yang belum pernah main ke sawah, coba deh. Ayo kita deketi bangaunya. Weh, takut kepleset jadi kita aja jalan seperti biasa saja. Kalau untuk pertanaman satu ranting diperlukan bibit, jalan ulang bibit 3 kilo. Itu ya. Satu rantai dari sana Satu ranting sampai ujung sana. enggak 20 kali 20. Nah guys, karena udah siap, sekarang kita balik. Nah tadi gue jumpa pacetnya ya di sini.
area persawahan satu ranting. Ini kita ada 6 rantai guys. Ranting 18 kilo. 18 kilo bibitnya. Bibitnya apa padinya? Bibitnya paritasnya di pari 32 bibit label. Nah, saatnya kita pulang. Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita. Nah, sebelum memasuki sesi wawancara, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Supriyadi, umur 61 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan petani. Kenapa Bapak memilih usaha menanam padi, tidak berusaha menanam lain seperti cabai entah dan lainnya gitu? Di sini saya pikir kalau cabai atau benar lainnya itu memerlukan tenaga yang ekstra. Sedangkan ini padi ini saya rasa tidak, karena kan begini, dengan pengerjaan pakai alsintan, alat mesin pertanian yang namanya di sini bilangnya jetor. Nah, jadi kan itu mulai dari meluku pertama, udah itu memecah, udah itu menghaluskan. Itu ada beberapa tahapan di situ. Jadi kita nggak memakai tenaga yang pas persis dibutuhkan terlalu banyak dalam hal ini. Awalnya Bapak mengawali usaha bertani itu dengan apa? Punya turun-temurun kah atau membeli lahan seperti itu? Di sini kami temporary pernah kerja di dinas pertanian. Sudah itu selama 5 tahun kami pindah ke perkebunan. Namanya persisnya PT BSP Bagri Sumatera Plantation. Nah, di sini kami udah pensiun. Jadi udah masa kerjanya dinas di BSP ada 30 tahun. Jadi hasil daripada bekerja pada saat itu itulah dikumpulkan membeli sebidang tanah. Jadi di Rawang, di Pasar Ampat, tepatnya di Siantio, itu ada sekitar 6 rantai lah gitu. Itu kira-kira luas 6 rantai berapa hektar ya Pak? 6 rantai berarti, jadi satu rantai 20 kali 20 berarti 600 meter persegi. Kalikan aja. Jadi kalau 6 rantai kali 200, 400 itu berapa kan gitu aja. Itu aja ukurannya. Bagaimana sih panen pada bulan lalu? Apakah banyak atau kurang? Semalam itu kena penyakit juga lah. Apa ya namanya ya? Di situ ada juga kena, dia namanya apa, saya kurang tahu persis tuh. Dia cepat layu, dia ininya apa buahnya, bulirnya itu. Jadi dia nggak matangnya, nggak bernas. Nah, itu yang buat apa? Nggak berisi. Jadi itu bobotnya pun berkurang. Secara kualitas pun berkurang, banyaknya kuantitas pun berkurang juga itu pada satu. Bukan saya aja yang turun, hampir total keseluruhan di tempat tersebut turun dia. Kira-kira bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dengan biaya produksi gitu? Bapak menjual ke agen? Kalau agen, kalau di sini ya rata-rata tuh top tingginya tuh harga tuh 5.000. Tapi kalau misalnya lebih nggak pernah juga turun sering gitu. Jadi semalam tuh harga paling banter tuh 4.700 per kilogram gabah ya, gabah panen itu. Biasanya resiko apa saja yang pernah terjadi selama Bapak bertani melakukan sawah padi? Kalau tanam padi, saya risiko yang terlalu besar nggak ada. Macam misalnya tikus ataupun hama, orang apa sih nggak ada. Yang ada itu tadi dia apa ya namanya ya, bulirnya itu tidak bernas, itulah dia.
saya pun kurang tahu persis penyakit apa itu. Yang jelas itulah dia membuat mengurangi hasil produksi padi waktu tahun tanam kemarin gitu. Itu masalahnya apa? Masalah pupuk kah? Apa Enggak, yang lain? bukan pupuk. Kalau pupuk kita pakai pupuk NPK 16 ya. Udah itu pakai urea non subsidi. Nah, itu termasuk udah bagus sekali itu untuk pertanaman padi. Karena dia kan padi kan berair gitu ya, bukan gugur rancah. Jadi itu sangat apanya. Kalau macam pupuk urea maksudnya itu higroskopis, tepat larut dalam air. Nah, pupuk itu larut dalam air pasti cepat hilang. Maksudnya cepat berbaur dia gitu. Itu. Nah, menyatu dia gitu karena air tadi. Kalau masalah penyakit tadi saya belum tahu, kurang tahu persis apa sih penyakitnya. Karena apa ya? Karena menurunkan produksi tersebut gitu. Ya, alhamdulillah nanti tahun tanam ini mungkin saja bisa berhasil dengan maksimal gitu. Ketika terjadinya resiko, bagaimana strategi Bapak untuk memulai usaha kembali setelah mengalami resiko itu? Apa meminjam uang dari saudara apa? Enggak, yang lain? karena alokasi itu udah ada menyimpan ya tiap-tiap bulannya ataupun tiap panennya itu disisihkan. Jadi tidak terlalu signifikan kali untuk masalah hal tersebut. Jadi dalam hal ini perlu diadakan apalah ya, kita merasa optimis untuk kedepannya gitu. Yang penting bibitnya tuh bagus, bibit unggul, udah tuh tepat pupuknya, udah tuh tepat juga dosisnya, dan hama penyakitnya pun tepat juga disemprotnya. Udah itu masalah sanitasi kebersihan, saya rasa itu yang penting gitu. Itu kira-kira berapa bulan panen kalau menanam padi? Kalau panen tanam padi dia misalnya nyemai padi. Itu kan menyemai padi kira-kira kalau satu ranting dibutuhkan padi untuk menyemai itu 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Artinya kalau misalnya 6 ranting kita punya tadi itu yang itu mencapai 2 sampai 3 kilo berarti hampir 18 kilo. 15 sampai 18 kilo. Nah, itu dalam 6 ranting. Itu kan gitu. Itu dia dibutuhkan. Ya. Itu nanti direndam ataupun direndam kan, kita kasih bumi direndam 2 hari 2 malam. Nah, habis itu kan kita lihat, kita angin-anginkan, udah tuh dilihat apakah nanti akarnya itu udah ada yang tumbuh gitu. Nah, kalau udah ada yang tumbuh baru disamai. Sebelum disamai itu tempat penyemaiannya itu mesti dibuat duluan. Sebelumnya itu di sini bahasanya lereran gitu. Gitu ya, dia mengharap bujur timur barat gitu. Itu maksudnya apa, bujur timur barat? Supaya matahari kan pertama pagi dari arah timur, itu nanti dari barat kan, terbenamnya gitu. Jadi dia bintangnya itu dia pas dia nih cara ininya, penyinaran mataharinya gitu. Itu setelah disemai itu diapain lagi? Itu semai itu nanti kan sebelum disemai tadi itu nanti ada kita racun keong. Racun keong itu ada yang namanya jenis merek dagangnya Sagbusnal. Dia racun kontak dan sistemik. Padahal nggak ada air pun bisa tuh mati dia. Ada air apa lagi kena dia akan mati. Itu. Jadi semaian itu kalau nggak salah dari 0 hari, 1 hari sampai yang kuat dia 15 hari ke atas. Tapi kebanyakan orang di sini hampir 20 hari, jadi kuat dia. Sebelum itu dicabut, semaian tadi itu diberi obat lagi. Misalnya macam obat insek lah gitu. Misalnya insek ya? Misalnya pakai Norton. Itu racun hama. Udah itu dia nanti kita pupuk pakai ini urea pun bisa, udah itu pakai NPK 16 pun bisa, tergantung kita maunya bagaimana ininya. Kan gitu, karena kan semua tuh ada teknis masing-masing, nggak semuanya serupa. Orang tuh menyemai dikasih pupuk apa gitu, ada urea, ada ZA, ada Poska, ada NPK gitu, jadi nggak mesti gitu.
Nah, ketika udah semiernya tumbuh gitu, Nah, baru dicabut. itu selama itu saya bilang tadi itu dari 1 hari tanam tadi semayan tadi kan sampai 15 hari itu udah kuat. Ada juga orang memakai di bawah 20 hari gitu. Gitu. Tadi kalau di atas 20 hari udah besar kali dia kan gitu. Nah, jadi itulah. Jadi 15 sampai 20 hari itu. 15 sampai di bawah 20 hari itu yang bagus gitu. Untuk dicabut dan ditanam di lapangan. Di area sawah gitu. Apa harapan Bapak sebagai petani untuk usaha tani ke depannya? Semoga saja inovasi baru lagi macam jenis ini, jenis apa ya, jenis padi yang paritas, ada lagi yang lebih unggul lagi, eceknya umurnya itu pendek, udah itu anakannya banyak, berarti kan bulannya tambah banyak, udah tuh tahan rebahan dengan ini angin gitu. Kami memakai paritas Impari 32 untuk saat ini. Dia tahan, dia kurang berapa tahan dengan angin. Cuma tinggal lagi hasilnya lebih tinggi daripada paritas yang lainnya gitu. Bapak punya 6 rakyat. Itu dapatnya berapa gitu? Biasanya kurang lebih. Pernah dia itu dengan aturan main yang ada di apa dianjurkan itu 22 gini dalam 6 hari berarti nah 22 kali 90 berapa itu? Itulah dia. 22 kali 90 Sekitar 1980. berarti 1 ton 2 ton kurang. hampir 2 ton kurang itulah dia. Dengan perawatannya maksimal tadi. Tapi yang namanya rezeki itu apa yang punya tahu. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang ada pada kita itu aja gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya wawancari pada Bapak. Di sini saya akan menjelaskan apa hubungan video kita kali ini dengan teori historisitas Karl Marx dalam ekonomi pertanian. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya akan membacakan biografi Karl Marx. Biografi singkat Karl Marx. Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hiller, Kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah dan menikahi Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Marx meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Ia dimakamkan di London dan hanya ditandai batu sederhana. Kemudian pada tahun 1954, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihiasi patung Marx. Nah, kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak sejarah. Faktor ekonomi merupakan landasan dari rangkaian teori historisitas Karl Marx. Berangkat dari asumsi ekonomi, Marx berusaha menjelaskan proses perkembangan masyarakat dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya. Konsep ekonomi yang dipakai Marx merupakan konsep lengkap yang mengacu pada proses pertukaran dan produksi barang atau komoditas. Marx memberikan penjelasan mengenai pertukaran dan produksi dalam Das Kapital. Mengikuti Aristoteles, Marx mengaku memang benar ada setiap barang produksi mempunyai nilai sendiri saat dia terbentuk, yaitu sebagai barang yang berguna dan sebagai barang yang bisa dipertukarkan. Karena kegunaan tiap-tiap barang adalah rangkap, sebuah kas bagi objek sendiri dalam bahasa Marx lebih dikenal sebagai nilai guna. Pertukaran bagi Marx adalah kegiatan yang menjauhkan keberadaan manusia dari hakikat dan eksistensi, menghilangkan jati diri dan kegiatan yang merusak. Menurut Marx, ekonomi bisa mempengaruhi perkembangan sejarah karena terdapat kontradiksi yang inheren di dalam proses produksi yang selama ini berlangsung, yakni pertentangan antara kekuatan produksi dan hubungan produksi, atau dalam bahasa sederhananya, sebagai konsekuensi dari dualisme ekonomi, sebagai proses produksi barang dan sebagai kegiatan tukar-menukar.
Sederhananya, argumentasi Marx tentang ekonomi mengkerucut pada dua hal, yaitu daya produktif manusia dengan kemampuan atau skill mengelola bahan alami melalui teknik-teknik dan bantuan alat-alat produksi, serta struktur ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi. Mungkin sampai itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.